Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan konsep dasar pengelolaan kelas dengan mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunangsih, SPD MPD. Sebelum melanjutkan ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ega Salsabila Depista dengan NIM 2408255, kelas 3B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Kurniawati dengan NIM 2402625. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan, nama saya Saida Yusria Hanifah dengan NIM 2400468. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Faraj Azman Muyasar dari kelompok 1 dengan NIM 2404030. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, teratur, dan menyenangkan. Dengan pengelolaan kelas yang baik, interaksi antara guru dan peserta didik dapat berjalan efektif, suasana belajar menjadi lebih nyaman, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, apa sih pengertian ruang kelas itu? Nah, di sini terdapat dua pengertian, yaitu dari KBBI dan menurut Ari Kunto. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ruang kelas dapat diartikan sebagai ruang tempat belajar di sekolah. Nah, sedangkan menurut Ari Kunto, ruang kelas bukan hanya sekadar tempat belajar, namun dapat diartikan sebagai sekumpulan peserta didik yang ada pada waktu, tempat, serta menerima mata pelajaran yang sama dan dari pendidik yang sama. Pengelolaan kelas yaitu usaha yang dilakukan guru untuk mengatur semua yang ada di kelas, yaitu meliputi siswa yang ada di dalam kelas, desain kelas, kelengkapan fasilitas kelas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan kelas agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Tujuan pengelolaan kelas dibagi dua, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum dari pengelolaan kelas adalah agar pengajar menjadi efektif dan juga efisien, dapat memantau kemajuan dan mengangkat masalah siswa dalam hal belajar. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus ini dibagi menjadi dua lagi, yakni untuk siswa dan tujuan untuk guru. Bagi siswa, diantaranya siswa dapat mengetahui dan paham tentang tingkah laku seperti apa yang sesuai dengan tata tertib. Teguran yang didapatkan siswa dari guru itu bukanlah bentuk kemarahan guru, melainkan bagian dari pendisiplinan. Siswa akan terdorong dan memiliki tanggung jawab terhadap tingkah laku dan tugas yang diberikan guru. Untuk guru dapat lebih memahami siswanya, memahami dan menyadari tingkah laku siswa, kebutuhan siswa, juga tentang bagaimana merespon tingkah laku tersebut. Dengan adanya pengelolaan kelas, pembelajaran dapat dikembangkan dengan baik. Kegiatan pengelolaan kelas. Dalam materi ini, ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat. Dalam kegiatan pengelolaan kelas, diciptakan iklim belajar yang tepat. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan agar dapat memotivasi peserta didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai dengan perkembangan dan kemampuannya. Yang kedua, mengatur ruang belajar. Kegiatan belajar mengajar yang efektif dapat bermula dari iklim kelas yang dapat menciptakan suasana belajar yang menggairahkan. Untuk itu, perlu diperhatikan pengaturan atau penataan ruang kelas dan isinya selama kegiatan belajar mengajar. Pengaturan ruang kelas yang baik dimaksudkan untuk menanamkan, menumbuhkan, dan memperkuat rasa keberagaman serta perilaku-perilaku spiritual peserta didik. Selain itu,
kelas yang tertata dengan baik, guru akan lebih leluasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap setiap aktivitas peserta didik. Yang ketiga, mengelola interaksi belajar mengajar. Dalam interaksi belajar mengajar, guru dan peserta didik harus aktif. Tidak mungkin terjadi proses interaksi yang edukatif jika hanya satu unsur yang aktif. Aktif dalam arti sikap, mental, dan perbuatan. Setidaknya ada 5 kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengelola interaksi belajar mengajar. Antara lain, mengkaji cara-cara mengamati kegiatan belajar mengajar, dapat mengamati kegiatan belajar mengajar, menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar, mengatur peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, dan mempraktikkan berbagai keterampilan dasar mengajar. Tantangan pengelolaan kelas di SD. Tantangan pengelolaan kelas di SD cukup kompleks karena siswa masih berada pada tahap perkembangan awal, baik secara kognitif, sosial, maupun emosional. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi guru antara lain perbedaan karakter dan kemampuan siswa. Setiap anak memiliki kemampuan akademik, latar belakang keluarga, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Guru dituntut untuk membuat pembelajaran yang bisa menjangkau semua level, dari siswa yang cepat tanggap sampai siswa yang lambat memahami. Yang kedua, disiplin dan manajemen perilaku. Anak SD masih dalam tahap belajar mengontrol emosi dan perilaku. Guru sering menghadapi masalah seperti siswa yang ribut, sulit tenang, atau kurang memperhatikan pelajaran. 3. Motivasi belajar. Sebagian siswa kurang termotivasi karena mereka merasa pelajaran itu sulit, kurang menarik, atau lingkungan rumah yang tidak mendukung. Guru harus kreatif menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, ukuran kelas yang besar. Di banyak sekolah, jumlah siswa dalam satu kelas bisa 30-40 anak. Hal ini menyulitkan guru untuk memberi perhatian individual dan mengelola dinamika kelas. Yang kelima, keterbatasan fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki sarana yang belajar yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, teknologi. Jadi guru itu harus bisa berimprovisasi agar pembelajaran tetap berjalan efektif. Yang keenam, interaksi sosial antar siswa. Perselisihan atau bullying bisa muncul karena anak-anak masih belajar memahami empati dan kerjasama. Guru perlu hadir sebagai mediator dan pembimbing karakter. Yang ketujuh, keterlibatan orang tua. Tidak semua orang tua terlibat aktif mendukung pendidikan anak. Ada yang terlalu sibuk atau justru terlalu menuntut. Hal ini mempengaruhi konsistensi pembelajaran, pembentukan disiplin, dan motivasi belajar dari siswanya. Yang kedelapan, integrasi nilai karakter. Selain akademik, guru juga dituntut menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan kerjasama. Menyeimbangkan akademik dan karakter sering jadi tantangan tersendiri. Strategi mengatasi pengelolaan kelas di SD. Yang pertama, perbedaan karakter dan kemampuan siswa. Gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Variasi tugas sesuai kemampuan siswanya sendiri. Lalu terapkan pembelajaran kooperatif seperti diskusi kelompok kecil agar siswa bisa saling membantu. Lakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui level kemampuan siswa sejak awal. Yang kedua, disiplin dan manajemen perilaku. Buat aturan kelas bersama siswa supaya mereka merasa memiliki tanggung jawab. Lalu terapkan reward and consequence system. Misalnya bintang, poin,
Gunakan pendekatan positif disiplin, bukan hukuman keras agar anak belajar kontrol diri. Yang ketiga, motivasi belajar. Gunakan media kreatif seperti game edukatif, lagu, video, dan lain-lain. Hubungkan materi dengan kehidupan nyata supaya agar siswa merasa pelajaran relevan. Yang keempat, ukuran kelas yang besar. Gunakan strategi classroom grouping, seperti membagi siswa dalam kelompok kecil seperti yang tadi saya katakan. Manfaatkan siswa yang lebih cepat tanggap membantu temannya, bisa menjadikannya sebagai ketua dari kelompok sendiri. Yang kelima, keterbatasan fasilitas. Gunakan alat sederhana sebagai media pembelajaran. Bisa juga terapkan dengan cerita atau role play atau simulasi yang tidak membutuhkan banyak manfaat. Lalu manfaatkan teknologi sederhana seperti HP, proyektor. Yang keenam, interaksi sosial antar siswa. Ajarkan sosial emosional learning seperti empati, kerjasama, dan cara menyelesaikan konflik. Gunakan metode ice breaking untuk membangun kebersamaan. Guru menjadi role model dalam berkomunikasi sopan dan saling menghargai. 7. Keterlibatan orang tua. Adakan pertemuan rutin antara orang tua dan wali kelas, dan juga bisa disediakan komunikasi dua arah seperti WA group atau lain-lainnya. Dan yang terakhir, integrasi nilai karakter. Sisipkan nilai moral dalam cerita, permainan, maupun kegiatan sehari-hari. Terapkan project based learning yang mengajarkan tanggung jawab. Konsisten memberi contoh nyata. Guru datang saat tepat waktu, jujur, disiplin, dan sabar. Jadi kesimpulannya, pengelolaan kelas di SD membutuhkan keseimbangan antara disiplin, kreativitas, empati, dan komunikasi. Dan guru bukan hanya pengajar, tapi juga motivator, mediator, dan teladan bagi siswa. Nah, menurut Suharismi Arikunto, terdapat 3 indikator keberhasilan pengelolaan kelas. Yang pertama, terciptanya kondisi atau suasana belajar yang kondusif. Nah, menciptakan suasana belajar yang kondusif adalah fondasi penting dalam pembelajaran. Karena dengan suasana belajar yang kondusif, siswa dapat merasa aman untuk belajar dan berpartisipasi aktif di dalam kelas. Nah, yang kedua, terjadinya komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Nah, komunikasi yang baik antara guru dan siswa itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang dapat saling menghormati dan memahami. Nah, dengan hubungan tersebut, siswa dapat merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, mampu mengatur kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok itu adalah salah satu cara yang baik untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama siswa. Maka dari itu, guru perlu persiapan yang matang untuk kegiatan tersebut. Nah, dengan kegiatan kelompok itu, siswa dapat meningkatkan keterampilan sosial dan berpikir kritis. Kesimpulannya, pengelolaan kelas merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, dan menyenangkan. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru mampu menciptakan suasana belajar yang efektif, mengatur tata ruang, waktu, dan sumber belajar, membangun hubungan positif antara guru dan peserta, mengendalikan perilaku siswa dengan peraturan jelas, mengembangkan karakter disiplin dan tanggung jawab. Dengan demikian, pengelolaan kelas bukan hanya sekadar mengatur kedisiplinan, tetapi juga merupakan upaya membangun iklim yang produktif, demokratis, dan menyenangkan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.